Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayan ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat, baik-baik, ada sukacita, ada damai sejahtera di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan, akan melihat firman Tuhan dari Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Dan hari ini saya beri judul Berkat Tuhan dalam Ketaatan. Mari kita buka firman Tuhan dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara dan terkasih, berkat-berkat adalah yang dicari dan dikejar oleh orang percaya. Mereka yang di luar Kristus pun cari dan mengejarnya. Banyak orang ke gereja hanya mencari berkat-berkat, mujizat-mujizat, tanda-tanda, dan kesembuhan, bukan mencari Yesusnya. Banyak juga yang mengeluh saat khotbah di gereja dipenuhi dengan pekabaran Injil ataupun yang menegur dosa. Mereka mengeluh, khotbah kok tidak ada berkatnya. Dan saya pernah mendengar itu pada waktu saya pertama kali naik mimbar di Bali. Ada seorang majelis, ada seorang pelayan hamba Tuhan yang mengantar saya dan mendengar khotbah saya yang penuh dengan pekabaran Injil. Dia tidak mengeluh ke saya, tidak mengutarakannya ke saya, tapi saya mendengarnya secara langsung dari agak jauh. Dia seperti sedikit menggerutu. Khotbah kok tidak ada berkatnya. Banyak yang menganggap bahwa berkat menjadi suatu kebutuhan yang mutlak, harus dipenuhi Tuhan atas jemaatnya.
Jadi Tuhan diperlakukannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Mereka memperlakukan Tuhan seperti layaknya jin lampu ajaib, jin lampu Aladin, yang harus memenuhi setiap keinginan ataupun kemauannya. Saudara yang terkasih, semua orang menikmati kebaikan Allah. Semua, tanpa terkecuali, menikmati semua dukungan kehidupan kebaikan Allah yang bersinar secara universal, bahkan terhadap yang tidak percaya kepada Allah sekalipun. Orang baik maupun orang jahat sama-sama menikmati matahari, sama-sama menikmati udara, sama-sama menikmati hujan. Allah tidak berhenti untuk menghargai dan melindungi mereka yang telah Dia ciptakan, meskipun mereka tidak layak. Dan Allah berbuat baik kepada yang durhaka, yang tidak percaya kepadanya, karena Dia adalah pencipta mereka. Dia juga begitu meremehkan kesabarannya terhadap kaum reprobat, yaitu mereka yang ditetapkan binasa. Allah tetap menampakkan bahwa Dia adalah pembalas dosa dan pemberi kebenaran, dan beberapa percikan terlihat melalui kegelapan. Sementara orang yang setia, meskipun mereka tidak mencapai kenikmatan penuh atas berkat-berkat yang dijanjikan kepada mereka, namun mencicipinya sejauh mungkin yang diberikan kebijaksanaan, hikmat dan bijaksana dari Allah sendiri. Bagi yang tidak percaya kepada Allah, meskipun mereka berlimpah dengan segala macam hal yang baik, meskipun mereka menikmati begitu banyak berkat-berkat yang melimpah, tidak satu tetes pun kebaikan Allah itu gratis, cuma-cuma. Mereka mencapai kegemukan yang mematikan. Dan Allah dengan sengaja mengangkat mereka agar Dia dapat melemparkan mereka lebih banyak lagi, seperti dari tanah, dari tempat yang tinggi. Dan singkatnya, mereka diberi makan, seperti yang Nabi katakan, sampai hari pembantaian tiba. Berkat-berkat yang Allah janjikan kepada para hambanya, di sini dibumbui olehnya dengan garam rohani. Jadi berkat-berkatnya itu dibumbui dengan garam rohani. Jangan sampai mereka hambar. Sementara kaum reprobat yang melarat, yang miskin dari rasa kasih karunia-Nya yang dirampas sepenuhnya dari semua berkat-berkat yang sudah diberikan kepada mereka. Sekarang muncul pertanyaan dari kemakmuran umat Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini muncul suatu pertanyaan yang sulit. Jika semua kemakmuran berasal dari berkat khususnya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, dari situlah banyak dari orang-orang yang membencinya memiliki anak-anak dengan keadaan yang mudah dan bahagia, berlimpahnya buah daripada dapur bumi, berlimpahnya kesenangan dan kemewahan, kehormatan dan kekuatan. Saya yang terkasih, kondisi kehidupan yang bahagia yang Allah berikan kepada para hambanya tidak mencegah Dia dari meratakan karunia-Nya secara luas, secara lugas atas seluruh umat manusia. Anugerahnya diperluas atas semua ciptaannya. Kita bisa lihat itu di dalam Mazmur pasal 145 ayat 17. Dan secara adil, Kristus meninggikan kebaikannya yang tak terbatas. Dalam hal itu, Dia menjadikan matahari terbit di atas kejahatan dan kebaikan. Sekalipun kejahatan mereka sangat membumbung tinggi, sekalipun kejahatan mereka sangat-sangat menyolok. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 45. Sama benarnya adalah seruan sang nabi. Kalau kita lihat, oh betapa hebatnya kebaikan-Mu yang telah Engkau siapkan bagi mereka yang takut kepadamu. Mazmur pasal 31 ayat 19. Saudara yang terkasih,
pasal ini adalah eksposisi dari dua kata di dalam pasal sebelumnya, yaitu tentang berkat dan kutukan. Secara umum dikatakan mereka yang patuh, mereka yang taat diberkati, dan mengutuk kepada mereka yang tidak taat. Dan pasal yang kita bahas ini membahas tentang berkat-berkat Tuhan di dalam ketaatan setiap orang percaya. Di bagian ini dijelaskan berkat-berkat dan janji-janji Tuhan. Di sini Musa menurunkan hal-hal yang khusus dan menggambarkan berkat-berkat dan kutukan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1-14 ini menjelaskan tentang bagian berkat-berkat itu. Kita bisa melihatnya syarat beroleh berkat itu. Kita akan membahas syarat untuk beroleh berkat. Mendengar berkat biasanya orang langsung antusias, langsung semangat. Seperti seorang anak kecil yang antusias kalau disuruh mengerjakan sesuatu dan diberi upah uang. Atau diberi gula-gula, permen. Wah, giat sekali. Di sini Musa menggambarkan berkat-berkat yang akan menimpa mereka jika mereka masing-masing pribadi ataupun keluarga, dan terutama secara nasional, mereka patuh, mereka taat. Berkat-berkat itu diletakkan di sini sebelum kutukan. Dan di sini menegaskan bahwa Allah lambat untuk marah, tetapi cepat untuk menunjukkan belas kasihannya. Dia telah mengatakannya dan bersumpah bahwa dia lebih suka kita akan taat dan hidup daripada dosa dan mati. Perhatikan, taat, saudara hidup. Dosa, saudara mati. Adalah kegembiraan Allah untuk memberkati. Lebih baik kita dipuaskan dengan apa yang baik oleh suatu pengharapan untuk berbakti dengan nikmat Allah daripada kita takut kepada Allah oleh karena takut seorang budak akan kemarahannya. Dalam bagian ini dijelaskan syarat-syaratnya adalah yang pertama, jika baik-baik mendengar suara Tuhan Allah. Yang kedua, melakukan dengan setia segala perintahnya. Dan yang ketiga, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang diperintahkannya. Itu bisa kita lihat di ayat 14. Dan ayat selanjutnya mengatakan untuk baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Itu berarti siap menyediakan diri, siap menyediakan waktu, fokus, tenaga, pikiran, mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan dan tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita memiliki suatu kondisi di mana berkat-berkat itu dijanjikan. Dengan syarat bahwa mereka dengan tekun mendengarkan suara Allah. Mendengar Allah berbicara kepada mereka melalui firman-Nya dan menggunakan upaya maksimal mereka untuk memperkenalkan diri dengan kehendak-Nya. Ayat 13 menyatakannya demikian. Dan itu akan terjadi jika engkau mendengarkan. Jadi setelah berbicara tentang seluruh hukum Taurat dan melarang mereka berbelok ke kanan atau ke kiri, dia mengarahkan ke satu titik utama, yaitu bahwa mereka seharusnya tidak memberontak dengan berpaling kepada hal-hal asing. Karenanya, agar Allah dapat terus memberi kita pertolongan yang Ia telah mulai terhadap kita, di pihak kita seharusnya sepenuhnya tunduk pada perintah Tuhan. Dia menuntut kita dengan firman-Nya dan memungkinkan kita untuk melakukannya dengan kuasa Roh-Nya, untuk melakukan dengan setia
segala perintahnya. Melakukannya bukan dengan berat hati atau bersungut-sungut, tetapi ketaatan dengan suatu ketekunan dan penuh sukacita. Saudara yang terkasih, ketaatan itu menyenangkan. Yang terbaik yang berasal dari prinsip sukacita di dalam kebaikan Allah. Dengan syarat bahwa mereka mengamati dan melakukan semua perintah-perintahnya secara seksama, dan mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan berjalan di jalannya. Dan ditegaskan di sana untuk tidak menyimpang, karena begitu banyaknya pengajaran yang membingungkan. Jadi tidak hanya melakukannya sekali, tetapi menyimpannya untuk selama-lamanya. Tidak hanya berjalan di jalannya, tetapi berjalan di dalamnya sampai akhir. Dengan syarat bahwa mereka tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, entah pada tahyul di satu sisi atau keangkuhan di sisi lain. Dan khususnya hendaknya mereka tidak mengejar dewa-dewa. Kita bisa lihat itu di ayat 14. Yang merupakan suatu dosa mereka yang paling rawan dari semua bangsa-bangsa lain. Dan Allah akan menjadi sangat-sangat tidak senang. Biarkan mereka menjaga agama, baik bentuk maupun kekuatannya, di dalam keluarga dan bangsa mereka. Dan Allah tidak akan gagal untuk memberkati mereka. Kita bisa melihat di situ tindakan Tuhan Allah. Dikatakan di situ, mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini sungguh luar biasa. Yang kedua, segala berkat ini akan datang menjadi bagian. Yang terpenting adalah Allah bertindak. Sebab tanpa campur tangan Allah, untuk menggerakkan satu jari telunjuk pun kita tidak akan mampu. Pertama, Allah berkata bahwa Dia akan berurusan dengan mereka sedemikian berlimpahnya sehingga mereka harus mengungguli semua bangsa yang lain. Karena ini adalah arti dari kata-kata bahwa mereka harus termasyhur di atas seluruh dunia karena berkat-berkat khusus dari Allah. Pembangunan agama mereka ini akan menjadi pembangunan reputasi mereka. Itu bisa kita lihat di ayat 10. Semua orang di bumi akan melihat dan memiliki bahwa engkau dipanggil dengan nama Tuhan. Yaitu bahwa engkau adalah orang-orang yang paling sangat baik dan mulia, di bawah perhatian dan wajah khusus dari Allah yang agung. Dan ini terlihat sampai sekarang. Bagaimana Israel yang kecil itu, negara yang sangat kecil itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bangsa yang kecil ini mengungguli bangsa-bangsa lain di segala bidang. Dalam hal teknologi, dalam hal sains, dalam hal militer, dan sebagainya. Amerika Serikat sebagai negara yang superpower itu pun banyak disetir oleh Israel. Sekarang kita melihat berkat-berkatnya, berkat-berkat Tuhan. Kita melihat di bagian ini, apa saja berkat-berkatnya, dan kita akan terkagum-kagum oleh kasih Tuhan, oleh kasih-Nya yang luar biasa itu, yang dahsyat itu. Ditegaskan di situ, diberkati di mana-mana, diberkati di kota dan di ladang, memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Ini luar biasa sekali. Jadi dia menyebutkan Allah, Tuhan sendiri menyebutkan berkat-berkat yang tidak akan pernah pergi dari mereka jika mereka bertekun dalam pelayanan kepada Allah. Mereka diingatkan untuk tidak hanya dalam beberapa banyak cara Allah yang melimpah bagi para hambanya, tetapi juga untuk
berapa banyak kebutuhan yang mereka ungkapkan, yang membutuhkan bantuan Tuhan secara langsung dan terus-menerus. Sedangkan segala sesuatu terjadi pada kita setiap saat, kecuali Allah harus terus-menerus membantu kita dengan pertolongan yang diturunkan dari sorga. Dan bahwa setiap hal yang baik hanya dapat datang dari satu sumber. Karena jika kita diberkati di kota dan di ladang, kita tidak dapat bergerak lebih jauh daripada berdiri diam kecuali dengan berkat-Nya. Coba perhatikan sekali lagi, baik di kota dan di ladang, sama-sama diberkati. Kemudian diberkati di negeri yang diberikan kepadamu. Ini adalah berkat yang dimimpi-mimpikan oleh banyak orang. Dan ini bisa kita bagikan, kita sharingkan betapa luar biasanya, betapa penuh kasih-Nya Tuhan Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang yang bangkrut di kota, kemudian pindah ke desa. Tetapi kalau di desa selalu gagal panen juga, pertanyaannya adalah mereka mau pindah kemana? Baik di kota dan di ladang diberkati. Sungguh ini adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas hidup orang-orang percaya. Kemudian dikatakan di situ juga, diberkati keturunanmu, diberkati buah kandungan, melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Ini juga janji berkat yang luar biasa. Kalau kita lihat lingkungan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, ada banyak pasangan yang harmonis dan berkelimpahan secara materi, diberkati luar biasa, tapi tidak punya anak. Saya mempunyai satu sahabat yang sudah menikah 13 tahun lebih, sampai sekarang masih belum mempunyai anak. Ada juga yang mempunyai banyak anak, tapi anaknya bandel-bandelnya luar biasa, pemberontak, nakalnya bukan main. Ada yang besarnya jadi pengedar narkoba, menjadi raja judi dan sebagainya. Tentu ini akan membuat orang tua menderita. Tetapi di sini dijanjikan diberkati dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan telah memberikan bibit benih yang unggul. Bukan bibit yang asal-asalan. Bukan bibit yang sisa-sisa, tapi perhatikan, bibit benih yang unggul. Ada banyak orang tua yang mempersembahkan anak-anaknya bagi Tuhan, bukan dengan anak yang paling pintar, yang paling cakap, yang paling smart, tapi memberikannya kepada anak yang setelah gagal di sana sini baru disekolahkan ke seminari supaya menjadi pelayan hamba Tuhan. Banyak yang demikian, bukan? Kebanyakan orang tua mengarahkan sejak dini anak-anaknya untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi dokter, insinyur, atau profesi sekuler apapun yang sukses. Tapi tidak pernah berpikir untuk mengarahkan mereka menjadi hamba Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan, bagaimana kualitas hamba Tuhan yang dihasilkan jika sumbernya dari sisa-sisa, yaitu anak-anak yang setelah gagal di mana-mana. Tentu kita percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan dia seorang hamba Tuhan yang hebat. Tetapi poinnya adalah, apakah sebagai orang tua kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, atau hanya memberikan sisa-sisanya dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Memang Tuhan bisa ubahkan dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa sekali lagi. Tapi poinnya adalah, apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dari anak-anak yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Berikutnya adalah diberkati kebutuhan jasmani. Ini luar biasa. Kita lihat ya, daftarnya luar biasa. Saya begitu melihat bagian ini, saya sungguh terkagum-kagum betapa baiknya Tuhan itu. Diberkati kebutuhan jasmani, diberkati hasil bumi,
diberkati hasil ternak, lembu, sapi, kambing, domba, diberkati bakul dan tempat adonanmu, memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, memerintahkan berkat atasmu dalam segala usahamu, melimpahi engkau dengan kebaikan dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Saudara-saudara yang terkasih, siapa yang tidak bersyukur jika hasil buminya diberkati, sawah ladangnya subur, panen dengan melimpah, tidak digerogoti hama seperti belalang dan tikus? Betapa bersyukur dan sukacita jika hasil ternak lembu, sapi, susunya melimpah, atau gemuk-gemuk dan tambun-tambun, sehingga laku luar biasa mahal. Juga kambing dombanya sehat dan menjadi mahal. Apalagi kalau persediaan makanan penuh diberkatinya, sehingga tak berkekurangan. Begitu juga dengan lumbung-lumbung diberkati, termasuk segala usaha kita diberkati. Ternak dan hasil bumi Tuhan berkati. Singkatnya, segala kebutuhan jasmani kita Tuhan penuhi. Betapa kita patut bersukacita dan bersyukur. Begitu diberkati sampai kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pernahkah saudara berpikir bahwa berkat yang sudah Tuhan berikan, khususnya yang secara melimpah, ada tanggung jawab saudara untuk berbagi kepada sesama, supaya sesama itu juga bisa memuliakan Tuhan. Dan sekarang berbicara tentang hal-hal khusus dari berkat ini. Dijanjikan bahwa pemeliharaan Allah harus memakmurkan mereka dalam semua masalah lahiriah mereka. Dikatakan berkat-berkat ini mengejar mereka. Ini sungguh luar biasa. Saudara bisa bayangkan jika berkat sampai mengejar saudara, bahkan menyalip saudara. Saudara belum memintanya, berkat itu sudah turun. Kita lihat banyak orang yang bekerja mati-matian seumur hidupnya bahkan, tapi hasilnya begitu-begitu saja. Ada tukang jualan tahu tek di kampung saya. Sudah cukup lama sekali dia berjualan, belasan tahun. Tetapi ya seperti itu saja. Dari dulu juga seperti itu aja. Tetapi di ayat 2 ini dikatakan berkat-berkat itu mengejar mereka. Sungguh luar biasa bagi orang yang tahu kuncinya. Berkat-berkat itu menemukan orang yang taat. Kadang-kadang orang-orang baik yang ada di bawah rasa ketidaklayakan mereka siap untuk terbang dari berkat tersebut dan menyimpulkan bahwa itu bukanlah milik mereka. Tetapi meskipun demikian, berkat itu akan menemukan mereka dan mengikutinya. Jadi, pada hari yang mulia itu, berkat tersebut akan mengejar orang-orang benar yang berkata, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan memberi Engkau minum. Matius pasal 25 ayat 37. Dikatakan berikutnya di situ adalah Tuhan akan membuka hartanya yang baik. Kebaikan Allah bersinar dalam banyak hal dalam kehidupan manusia. Karena Dia tidak hanya menyediakan roti yang mereka makan nantinya, tetapi bahwa hujan yang turun dari langit menyiram bumi, dan dengan demikian Dia menghasilkan apapun yang diperlukan untuk makanan dari gudang dan harta karunia yang berlimpah. Mari kita belajar untuk merenungkan kekayaan yang berlipat ganda yang dibawa oleh Allah dengan hartanya. Ada lagi dikatakan di situ berkat perlindungan. Selain berkat-berkat jasmani tadi, ada juga berkat perlindungan.
Tanpa perlindungan Tuhan, siapapun bisa mengalami malapetaka yang membahayakan dirinya. Entah apakah itu dari kecelakaan, dari orang jahat, ataupun hal yang bisa menyelakakan dirinya. Dikatakan di situ, diberkati pada waktu masuk dan keluar. Segala bangsa di bumi akan takut kepadamu. Karena itu penting untuk berdoa sebelum kita pergi kemanapun arah dan tujuan kita. Juga ada berkat kemenangan. Akan membiarkan musuh kalah terpukul. Allah sendiri yang berperang melawan setiap musuh. Dan yang paling penting adalah tetap bersandar kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Dia. Dan hanya berharap kepada Dia. Nah, kalau tadi deretan berkat-berkat jasmani, ada juga sekarang dijelaskan berkat-berkat rohani. Menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, dalam arti dipisahkan dari orang-orang, dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Berkat ini adalah yang paling berharga, terutama anugerah iman di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena ini nilainya adalah kekekalan. Sebagai orang yang sudah ditebus, jangan kita menjadi sama seperti orang-orang duniawi. Dunia sudah terbiasa korupsi, jangan sampai kita melakukannya. Dunia sudah terbiasa dengan jam karet, kita mestinya harus tepat waktu. Dunia biasanya pelin-pelan, kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Dunia biasanya berubah-ubah pendirian, kita mestinya harus komitmen. Dunia gak jelas, tidak jelas, kita mesti harus berkarakter kuat di dalam Kristus. Dan anugerah dibentuk sebagai orang-orang kudus. Orang-orang percaya diberikan anugerah untuk dibentuk menjadi orang-orang yang kudus. Demikian juga dijanjikan bahwa anugerah Allah akan membentuk mereka sebagai orang-orang kudus. Kita bisa melihatnya itu di ayat 9. Setelah membawa mereka ke dalam perjanjian dengan dirinya sendiri, Ia akan menepati janjinya dengan mereka. Asalkan mereka menggunakan sarana ketabahan, Dia akan memberi mereka anugerah ketabahan, bahwa mereka tidak boleh pergi dari Tuhan. Mereka yang tulus dalam kekudusan Allah akan membangun dalam kekudusan, dan Dia berkuasa untuk melakukannya. Roma pasal 16 ayat 25. Dia yang kudus akan tetap kudus, dan orang-orang yang diteguhkan Allah di dalam kekudusan. Dengan demikian Ia menetapkan orang untuk dirinya sendiri. Selama kita tetap dekat dengan Allah, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Allah saja. Tuhan akan menetapkan kamu orang kudus bagi dirinya sendiri. Dan ini benar-benar mengacu pada berkat-berkat di bumi. Seolah-olah Musa berkata bahwa mereka akan memanifestasikan kasih Allah kepada umat pilihannya. Sehingga orang-orang Israel yang dipimpin dengan tingkatan derajat masih naik lebih tinggi, harus belajar untuk memeluk Allah saja dan percaya kepada Dia saja, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya dengan Abraham. Aku adalah pahalamu yang melebihi pahala yang besar. Kejadian 15 ayat 1. Karena anak-anak Abraham dipisahkan dan dipilih untuk menjadi orang-orang kudus, tidak hanya agar diberi makan yang baik dan dengan perut yang penuh atau perut yang kenyang. Mereka harus bercita-cita untuk hal-hal duniawi, tapi mereka akan diberkati dalam kematian dan juga kehidupan. Sejauh mereka dipanggil untuk kekudusan, bukan tanpa alasan, bahwa Allah berjanji bahwa apa yang Dia telah berbicara harus yakin. Jika dengan mematuhi hukum Taurat itu bangsa Israel sendiri harus melanjutkan perjanjian.
sebanyak yang dikatakan bahwa pengudusan mereka harus teguh dan abadi jika mereka mengikuti perintah-perintah hukum Taurat. Ketika dia menambahkan bahwa itu harus nyata kepada semua orang di bumi, bahwa nama Allah dipanggil kepada mereka, itu sama dengan mengatakan bahwa harus diketahui bahwa mereka berada di bawah pertahanan dan perlindungan Allah sendiri. Dan bahwa dengan demikian mereka harus selalu aman dan nyaman di dalam perlindungan Tuhan. Selanjutnya juga ada berkat posisi. Mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ayat ini menjadi ayat yang favorit bagi banyak orang di banyak gereja. Bahkan ada yang menjadikannya berkat di akhir ibadah. Banyak orang yang rela sampai harus ke dukun dan melakukan ritual di pegunungan yang angker untuk mendapatkan posisi puncak sebagai kepala. Kalau semua orang menjadi kepala, coba bayangkan, renungkan. Siapa yang menjadi ekor atau pengikutnya atau bawahannya? Roma 8 ayat 28 firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang terkasih, dimanapun posisi kita yang Tuhan tempatkan, lakukan semua untuk memuliakan Tuhan dan semata-mata karena cinta Tuhan. Juga di situ dikatakan sebagai orang yang dihormati. Mereka harus diberitahu bahwa orang-orang yang dipanggil dengan nama Tuhan sendiri tanpa ragu adalah orang-orang yang paling bahagia di bawah matahari, meski musuh-musuh mereka sendiri yang menjadi hakim. Pada hari itu, ketika orang-orang yang mengakui Kristus sekarang akan diakui olehnya di hadapan manusia dan malaikat sebagai orang-orang yang ia senangi untuk dihormati. Hendaknya gereja menyerukan pertobatan dan mendorong ketaatan jemaat dengan pengajaran yang benar agar tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Efesus 4 ayat 13 firman Tuhan katakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang terkasih, betapa baiknya Tuhan Allah itu. Kebaikan Allah seperti musim semi dengan semua berkat, dan murka Allah seperti musim semi dengan segala kutukan. Bahwa semua hal itu akan mendatangi mereka, baik berkat maupun kutuk. Untuk sementara waktu, orang-orang Israel akan senang dalam kepatuhan mereka. Tetapi akhirnya mereka akan dilepas oleh karena ketidaktaatan mereka. Agama dan kesalehan adalah teman-teman terbaik untuk mencapai kemakmuran. Meskipun berkat-berkat duniawi tidak mengambil begitu banyak ruang dan janji-janji perjanjian baru seperti yang mereka lakukan di dalam perjanjian lama. Namun, cukup bahwa Tuhan kita Yesus telah memberi kita firman-Nya. Dan tentunya kita dapat mempercayai firman itu, bahwa jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua hal lainnya akan ditambahkan pada kita. Sejauh kebijaksanaan tak terbatas melihat kebaikan dan siapa yang dapat menginginkannya lebih jauh. Matius 6 ayat 33. Allah memberkati yang taat dengan baik. Ketika Dia menyatakan bahwa Dia akan memberkati pekerjaan tangan kita,
marilah kita juga belajar bahwa kita tidak dapat mencapai apapun dengan kerajinan ataupun ketekunan kita dan pekerjaan yang paling sulit kecuali sejauh Allah memberi kita keberhasilan yang baik. Dan bahwa semua upaya kita tanpa berkat rahasia Tuhan, semua itu hanyalah kelelahan yang tidak ada gunanya. Kita melihat apa yang Nabi ajarkan, bahwa orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Mazmur 37 ayat 25. Dan bahwa mereka seperti zaitun yang hijau dan berbuah, pohon-pohon di pengadilan Tuhan. Mazmur 52 ayat 8. Sementara mereka yang durhaka, meskipun untuk satu musim mereka dapat ditinggikan seperti pohon cedar di Libanon, namun dipetik pada suatu saat oleh akar-akarnya, sehingga tidak ada sisa sedikit pun dari mereka yang tersisa. Berkat terbesar adalah iman di dalam Kristus Yesus yang membawa pada keselamatan. Dan itu nilainya adalah kekekalan. Kalau segala kebutuhan kita, baik jasmani dan rohani, Tuhan penuhi dan cukupkan, sekarang kita hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan di dalam segala aspek. Mari saudara yang terkasih, kita taat kepada Allah di dalam Kristus mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.